tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Pemilu itu biasanya ada 3 kondisi. Yang pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze, pembekuan, wait and see and stop agresivitas ekonomi saat pemilu. Yang kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertainty ekonomi. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Safa, kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Ada dugaan cerita di balik manuver Luhut menggalang penundaan pemilu 2024. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ditengarai meminta beberapa petinggi partai koalisi untuk mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden. Seperti dikutip dari majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, petinggi partai itu adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. 7 petinggi parpol mendukung pemerintah bercerita. Sebelum wacana itu bergulir, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan juga Zulkifli Hasan dipanggil secara terpisah oleh Menteri Luhut. Menurut mereka, Luhut meminta ketum partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. Sumber lain di Golkar menuturkan Airlangga diminta tidak mengabaikan instruksi ini. Jika diabaikan, Airlangga bakal dicopot sebagai Menko Perekonomian. Posisinya sebagai Ketua Umum Golkar pun akan digoyang. Airlangga tidak menanggapi permintaan wawancara yang dilayangkan oleh redaksi Tempo ke nomor telepon selulernya. Sejumlah politikus Golkar yang dihubungi pun juga enggan berkomentar. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait membantah jika Muhaimin Iskandar disebut mendapat perintah dari Luhut. Tidak benar begitu ujarnya. Pun Zulkifli Hasan membantah bertemu dengan Luhut. Tidak benar ada pertemuan dengan Pak Luhut soal pemilu, tutur Zulkifli. Luhut juga belum merespon pertanyaan dari redaksi soal pertemuan dengan Ketua Umum Partai dan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden. Juru bicara Luhut, Jody Mahardi, tidak membantah jika bosnya disebut berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik, dan ia mengatakan Luhut biasa mendiskusikan berbagai isu kebangsaan dengan tokoh-tokoh partai. Kalau Pak Luhut mengutarakan pandangan dan kekaguman pada kepemimpinan Presiden Jokowi itu wajar, tutur Jody, Sabtu 5 Maret. Nama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut ikut terlibat dalam wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Menurut laporan dari majalah Tempo, 7 petinggi parpol koalisi pemerintah mengatakan Luhut menggelar pertemuan dengan beberapa ketum partai dalam waktu yang berbeda-beda, dan pertemuan ini digelar sebelum usul penundaan pemilu 2024 digulirkan pada akhir Februari kemarin. Mereka yang dipanggil Luhut antara lain adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dalam pertemuan tersebut, Luhut meminta Ketua Umum Partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden dan juga penundaan pemilu 2024. Namun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait membantah jika Caimin disebut mendapat perintah dari Luhut. Kemudian Ketua MK yang juga merupakan anggota DPD Jimli Asidiki mengatakan dirinya menghubungi Luhut untuk menanyakan kebenaran itu, namun Purnawirawan Jenderal Bintang 3 itu membantah disebut memberi perintah iwal penundaan pemilu. Katanya cuma ngobrol-ngobrol, apa urusannya saya, kata Jimli menerukan ucapan Luhut. Menurut Jimli, Luhut mengatakan penundaan pemilu semestinya menjadi urusan Menko Polhukam Mahfud MD jika memang serius hendak dijalankan. Sementara itu, pihak Luhut belum merespon pertanyaan soal pertemuan dengan Ketua Umum Partai dan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden.
Luhut diduga jadi biang kerok penundaan pemilu. Otak dibalik usulan penundaan pemilu serentak 2024 diduga berada di lingkaran dalam pemerintah dan telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Informasi yang beredar di masyarakat ini menyebutkan bahwa nama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berkomunikasi dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang lantang menggaungkan wacana penundaan pemilu. Direktur Political dan Public Policy Studies Jerry Masi yang menerima informasi keterlibatan Luhut dalam kampanye penundaan pemilu menduga ada kong kali kong terstruktur antara lingkaran istana dengan sejumlah ketua umum partai politik yang mendukung wacana ini. Berdasarkan informasi yang didapat oleh Jerry, Luhut seolah menjadi biang dari kampanye penundaan pemilu. Hanya saja dia melihat mantan Menko Polhukam itu menggunakan lidah ketum parpol untuk menyampaikannya ke publik. Pasalnya, Jerry mendengar bahwa Zulhas mengaku diundang oleh Luhut untuk membicarakan khusus soal penundaan pemilu. Dalam momen itu, Luhut meminta ketum PAN itu untuk menyampaikan pada publik. Bang Luhut teknik cari yang bermasalah sehingga bisa jadi kerbau yang diikat hidungnya. Sudah kuno dan sangat merusak demokrasi, melawan konstitusi dan amanah demokrasi, ujar Jerry. Meskipun begitu, Jerry mengingatkan pembelajaran yang diberikan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang juga dianggap sebagai guru bangsa oleh Luhut. Sudahlah, ingat, Gus Dur yang ajarkan keadilan dan juga demokrasi. Begitu ujar Jerry. Nama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut-sebut sebagai aktor di balik penundaan pemilu. Dikabarkan Luhut mendorong beberapa ketum parpol, salah satunya ketum PAN Zulkifli Hasan, agar penundaan pemilu itu terjadi. Namun kabar tersebut dibantah oleh Luhut melalui juru bicaranya Jody Maherdi. Enggak ada itu koordinasi penundaan pemilu, tegas Jody ketika dikonfirmasi oleh kantor berita politik RMOL. Namun demikian pihaknya tidak membantah ada pertemuan antara Luhut dan juga beberapa elit parpol koalisi pemerintah. Hanya saja pertemuan itu tidak membahas penundaan pemilu 2024 melainkan hanya silaturahmi. Pemilu 2024 diundur, mengkhianati reformasi dan tidak taat konstitusi. Para petinggi partai politik telah mengkhianati reformasi dan tidak taat konstitusi dengan mengusulkan pemilu 2024 dimundurkan. Mereka yang meminta pemilu 2024 dimundurkan sudah mengkhianati amanat reformasi dan tidak taat konstitusi, kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga kepada redaksi Jumat 25 Februari. Kata Jamiluddin, para elit parpol yang menginginkan pemilu 2024 diundur untuk menggolkan kehendakan oligarki dan juga pihak-pihak yang haus kekuasaan. Semua pihak yang pro-demokrasi harus menolak pola-pola mobilisasi untuk memperlama kekuasaan. Begitu ungkapnya. Para politisi yang menginginkan pemilu 2024 diundur berdasarkan klaim aspirasi rakyat. Berbekal atas aspirasi rakyat inilah akan dijadikan peluru politik untuk mendesak MPR mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. MPR akan dibuat seolah tidak berdaya menolak kehendak rakyat hasil mobilisasi itu. Pemerintah pun akan dengan santun menyatakan, saya tidak bisa menolak kehendak rakyat, suara rakyat, suara Tuhan yang tak sepatutnya ditolak. Kata Jamiluddin, elit parpol mengungkapkan dasar pemilu 2024 diundur atas pertimbangan keberlangsungan ekonomi. Geliat aspirasi dari berbagai elemen masyarakat akan terus didengungkan agar terbentuk pendapat umum bahwa rakyat memang menginginkan pemilu ditunda. Kesan yang ingin dibangun adalah hanya pemerintahan inilah yang dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, sudah seharusnya pemerintahan ini diberi tambahan waktu untuk membenahi ekonomi Indonesia. Begitu pungkasnya. Masyarakat dalam beberapa waktu dikejutkan dengan adanya perkembangan wacana atas usulan yang disampaikan Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Caimin mengenai pengunduran penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang yang disampaikan kepada awak media di gedung DPR RI Senayan Jakarta Rabu 23 Februari lusa kemarin. Ada sejumlah hal yang menyebabkan ia mengusulkan mundurnya pemilu. Pertama, akan terjadi pembekuan agresivitas ekonomi saat pemilu berlangsung. Kedua, transisi kekuasaan untuk mengakibatkan ketidakpastian ekonomi sehingga mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, dikhawatirkan terjadi eksploitasi konflik saat masa pemilu. Oleh karena itu,
dari ia mengusulkan pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Namun realitasnya wacana itu justru memicu timbulnya fenomena polemik di tengah kehidupan masyarakat, bahkan mengundang munculnya kecurigaan adanya agenda terselubung di balik digulirkannya wacana pemilu 2024 diundur, sehingga mendorong munculnya komentar dari masyarakat. Salah seorang di antaranya adalah Faisal Saleh, pengamat politik, saat dihubungi wartawan melalui telepon genggam Sabtu 26 Februari di Jakarta. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat setuju dengan sikap politik yang disampaikan Ketum PDIP terkait dengan usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Karena usulan itu bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang mencantumkan masa jabatan presiden hanya 2 periode. Ini merupakan amanah reformasi yang harus ditaati, dijaga serta diterapkan secara murni dan konsekuen. Saya sangat setuju dengan sikap beliau. Ada apa kok harus diperpanjang? Kita sudah pengalaman berdemokrasi dan menyelenggarakan pemilu, sehingga tidak perlu diperpanjang masa jabatan periode ini dan juga tidak perlu ada penundaan pemilu.